Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Octavia dengan NIM 212310113. Saya menjelaskan mengenai tutorial submit artikel sebagai tugas akhir dari mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Widya Kemalasari MPD sesi 0088. Nah, langsung saja kita masuk pada tutorial submit artikel pada hari ini. Yang pertama, kita masuk dulu ke Sinta Kemendikbud. Nah, setelah masuk ke Sinta Kemendikbud ID, kita mencari jurnal untuk kita bisa mensubmit artikel tersebut. Nah, jurnal yang ingin kita cari itu harus relevan dengan artikel ilmiah yang akan kita terbitkan. Misalkan jika artikel ilmiah kita mengenai IPA, sains, atau pendidikan IPA, maka jurnal yang akan kita cari adalah pendidikan IPA. Nah, untuk mencarinya, klik di dekat sini author, itu cari jurnal, lalu klik pendidikan IPA. Nah, banyak sekali jurnal-jurnal tentang terkait pendidikan IPA, di mana di sini bisa untuk menerbitkan artikel atau mensubmit artikel ya ilmiah yang ingin kita publish. Di sini ada EduProxima, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 4, dan seterusnya. Nah, untuk ini saya akan memilih vektor jurnal pendidikan IPA, klik website. Jika tidak bisa langsung membukanya di Sinta, kita bisa cari di Google nama jurnalnya, yaitu vektor pendidikan IPA, jurnal pendidikan IPA. Nah, masuk ke jurnalnya. Nah, setelah kita masuk ke website dari jurnal tersebut, kita akan melihat di sini ada about the journal. Ini adalah pemberitahuan tentang jurnal tersebut. Di sini dijelaskan bahwa jurnal ini diterbitkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Khas Jember. Nah, jurnal ini memuat manuskrip ilmiah pada kajian IPA, baik kajian literatur maupun kajian lapangan yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, jurnal ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan dua abstrak, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, abstrak yang digunakan dalam jurnal ini untuk submit artikel ilmiah adalah berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Nah, jurnal ini diterbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu Juni dan Desember. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mensubmit artikel di jurnal vektor pendidikan IPA ini, maka paling lambat bisa mensubmit artikelnya pada bulan Mei dan juga November. Selanjutnya, sebelum kita melakukan submit, hal yang perlu kita perhatikan dahulu adalah author fee atau biaya untuk mensubmit atau artikel yang dalam jurnal ini. Biaya untuk mensubmit artikel. Nah, di sini ada penulisan bebas biaya. Coba kita klik. Nah, di sini dijelaskan bahwa penulis dibebaskan dari biaya publikasi mulai dari tahapan pengiriman naskah, proses penyuntingan hingga publikasi naskah di dalam Open Journal System ini. Jadi, jurnal ini bebas dari biaya publikasi, seperti pengiriman naskah, proses penyuntingan, hingga publikasi di publikasi naskah kita di dalam Open Journal System ini. Nah, jika ingin lanjut mensubmit artikel di sini, maka kita harus registrasi terlebih dahulu sebelum mensubmitnya. Nah, di sini ada tanda register dan login. Nah, jika sudah punya akun, maka bisa langsung login ke jurnal ini. Sedangkan jika belum mempunyai akun, maka diregister terlebih dahulu.
Nah, di sini diberitahukan bahwa untuk register itu berikan nama, lalu nama belakang atau nama keluarga, lalu nomor handphone seperti di sini, given name, dan nama terakhir atau nama keluarga, lalu nomor telepon, negeri Padang, lalu negara, ini negara kita Indonesia. Setelah itu, kita harus memasukkan email dan username kita. Setelah itu, repeat password yang sudah kita masukkan di sini tadi, lalu klik semua yes, I agree. Lalu register. Nah, setelah kita register, maka kita bisa langsung login yang akun yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu kita bikin login. Ini karena tersimpan. Maka kita bisa klik new submission untuk mengupload artikel kita terlebih dahulu. Sebelum kita mensubmit artikel yang ingin kita submit di jurnal tersebut, terlebih dahulu kita harus mendownload dulu manuskrip template dari jurnal vektor pendidikan IPA ini, karena di setiap jurnal maka berbeda-beda template-nya. Mari kita download. Nah, di sini kita diarahkan ke Drive untuk mendownload jurnal template-nya dalam bentuk Word. Nah, di sini sudah terdapat jurnal template dari vektor jurnal pendidikan IPA ini, di mana petunjuk penulisan naskah jurnal ini, khusus judul itu fontnya 2 dan juga maksimum 20 kata. Lalu juga abstraknya terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Lalu untuk nama penulis, jika 2 orang ditulis keduanya, nah jika lebih dipakai dan kawan-kawan. Nah, di sini juga dijelaskan bagian pendahuluan apa saja isinya, metode, bagaimana penulisannya, hasil dan pembahasan, serta data, tabel, gambar, dan juga kesimpulan. Nah, setelah kita yakin dengan jurnal yang ingin kita submit artikel kita tersebut, maka kita langsung ke ketika kita sudah login, di sini bisa kita bikin make a new submission. Nah, pertama di sini ada tampil submission requirements, di mana kita di sini klik semuanya. Di sini dijelaskan untuk memberikan komen kepada atau pesan kepada editornya. Nah, setelah itu kirim pesan kepada editor seperti ini, yaitu salam yang terhormat editor Insif, seperti ini. Salam hormat, saya mengirim artikel ke jurnal, sebutkan nama jurnal ini yaitu Vektor Jurnal Pendidikan IPA. Nah, saya sangat berharap artikel saya dimuat di jurnal ini. Apabila ada perbaikan sesuai saran-saran editor atau reviewer, saya bersedia merevisinya dengan senang hati. Untuk memudahkan komunikasi, maka berikan nomor WA kita. Nah, atas perhatiannya disampaikan terima kasih, hormat saya, nama penulis, nama kita sendiri, seperti Melda Octavia. Nah, lalu klik as I centang, lalu save and continue. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk mengupload filenya dalam bentuk. Nah, di sini select artikel komponen, maka kita akan memilih pilih artikel teks. Nah, setelah itu kita arahkan untuk mengupload file artikel ilmiah kita yang sesuai dengan template jurnal vektor pendidikan IPA ini. Yang kita bisa memilih
Setelah itu klik file, setelah baru continue, klik continue lagi, baru klik complete. Nah, lalu untuk ketiga yaitu save and continue. Yang selanjutnya adalah save on continue. Lalu diarahkan kita ke enter metadata. Di title, klik judul yang ingin kita buat dengan menggunakan huruf besar kecil, jangan huruf besar semua. Contohnya seperti ini, pengaruh problem learning terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi judul dengan huruf besar dan kecil, tidak boleh huruf besar semua. Lanjut, subtitle dikosongi saja. Nah, untuk abstrak, kopikan dari artikel kita tadi dalam kedua bahasanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu, untuk edition, reference, and keyword, ya seperti hasil belajar, setelah itu L. Nah, baru klik save and continue. Nah, setelah ini baru klik finish submission. Nah, di sini kita harus mengonfirmasi lagi apakah kita sudah yakin dengan untuk mensubmit artikel kita ke jurnal ini. Maka kalau ketika sudah yakin, maka klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menunggu reviewer dari jurnal ini. Nanti setelah itu akan masuk email akan masuk pesan ke email kita terkait manuskrip yang sudah kita masukkan ke jurnal ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial submit artikel. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.